Hai, kamu mendengarkan Story Story and Dreams by Suemi. Dan kali ini kita bersama Sultan. Halo Sultan. Halo Bang Suhaimi ya. Oke, iya Bang Suemi, Bang Hemi, Bang Emi juga boleh. Oke, berarti bebas panggil ya. Oke. Dan kita bukan tegang ya, kayak grogi. Iya, grogi mungkin kebawa dingin juga ya. Iya mungkin. Tapi keringetan. Iya, keringetannya kaki tapi dingin. Ada dingin. Dan hari ini kita ngobrol sama Sultan dan nanti kita akan ngobrolin tentang ya kesehariannya Sultan, kegiatan hari-harinya dan juga beberapa hal lainnya. Dan untuk Sultan kita mau kenalan dulu lah, boleh lah. Kenalan dari nama, kegiatan hari-hari, boleh masih sebagai mahasiswa mungkin atau lain sebagainya. Gimana nih? Oke. Sebelumnya perkenalkan Bang Sultan, Oke. nama saya Sultan Al-Faiz. Kelahiran masih sangat muda ya, 2004. Aku merasa jadi om-om. Om-om, oke. 2004, saat ini masih kuliah di Universitas Terbuka. Kebetulan ngambil studi administrasi bisnis. Dan juga bisnis. sekarang lagi fokus ngejalanin beberapa bisnis gitu. Oke. Di sejalur lah. Iya, Ya kan? Linear ya Khusus- dengan linear. bisnis yang sedang dikerjakan ya. Oke. Iya, berarti ada ngejalanin bisnis di MC Wedding khususnya, sama ada di jasa juga di papan bunga akrilik. Oh iya ada lihat akrilik. Oke. Yang biasanya untuk ucapan waktu Iya, sudah ataupun betul. ada lain sebagainya kan. Oh ada lihat. Oke. Terus selain itu? Mungkin kalau kesibukan untuk sementara ini itu aja, sama sekarang lagi aktif juga di organisasi, kebetulan dipercaya jadi ketua organisasi gitu. Oh di UT. iya. Bentar. Gini kan karena pembahasannya ketua organisasi itu yang paling tingginya. Iya, ketua kalau istilah di kampus umum tuh BEM-nya. Iya makanya kan tadi kan udah lihat kan kita ada riset. Ini tingkatannya BEM ataupun kan ada juga yang beda. Kalau di Muslim BEM itu di atasnya lagi yang paling tingginya, bukan paling tinggi sih, ada istilahnya PEMA, pemerintahan mahasiswa kan. BEM-nya di bawah di tingkat fakultas kan nggak gitu. Nah, iklan lewat nih. Sebelum iklan beneran masuk kan ada iklan telolet dulu kan. Nah, gitu. Terus selain itu ada lagi kan? Selain itu mungkin gak ada sih Bang, lebih ke fokus usaha aja sih untuk sementara ini. Untuk MC wedding. Ya kita udah kenalan ya tadi. Kenalan sedikit ya. Teman-teman pun udah tahu tadi Sultan. Terus kita bahas tentang bisnisnya Sultan nih. Boleh. Oke, tadi di-mention juga apa? MC wedding. Itu MC wedding sambilan promosi. Iya. Semoga ya. Nanti sama-sama ya. Iya, gitu kan. semoga abis ini ada masuk bookingan banyak. Amin. Gitu. Jadi apa? MC wedding. Kita bilang vendor ya. Kalau kita bilang vendornya, apa namanya? Maksudnya gimana? Maksudnya MC wedding, maksudnya kan MC El Bayan. Itu maksudnya nama vendornya apa? Nama vendornya. Kan karena kan berdua kan, Berarti namanya MC El Bayan. Oke, pura-pura nggak tahu nih. Sok-sok nanya aja pura-pura nggak tahu kan. Oke. Kan ada berdua biasanya sama temannya Izzah. Untuk teman-teman, Izzah sebenarnya kita pengen ngajak kan. Iya, tapi dia sibuk ya. Lagi pengabdian masyarakat. Kemarin. Lagi ngabdi di rumah, ngabdi ke masyarakat juga. Iya, double ngabdi. Oke, biasanya ambil, tapi nggak mesti wedding kan? Enggak, lebih ke umum juga terima. Umum, gitu. kadang ada event-event selain wedding ada juga kan? Ada juga, cuman lebih fokusnya di wedding aja sih. Iya, kalau di sini sih kalau kita bilang khususnya di Aceh dan Biren ya, kita kan kalau untuk acara, kalau kebutuhan MC-nya biasanya ya di wedding. Iya, betul. Nah, gitu. Terus di wedding berarti sejak kapan nih? Pertama terjun itu 2022 di Agustus. Berarti udah. Berarti emang betul-betul selesai SMA langsung lah gitu. Langsung gas ya. Berarti sebelum itu ingat nggak pertama jangan kita bilang job aja karena langsung terjun profesional kan. Job pertama ingat nggak di mana itu? Pertama kali itu langsung di Tiju Sigli.
Sigli. Iya. Kok jauh kali orang-orang Biren nih kok langsung. Itulah nggak tahu tiba-tiba kok dapat bookingan pertamanya di Sigli gitu. Udah belum paham kali kan masalah wedding gitu. Iya. Sana kan kita belajar otomatis kan otodidak gitu, nggak ada yang memang harus berguru yang kayak mana kali gitu. Cuma ngikut orang sekali. Udah tiba-tiba dapat bookingannya itu langsung ke Sigli gitu. Iya makanya langsung jauh lagi Iya. dari rumah kan, maksudnya dari kita kan di Biren nih kan, langsung ke Sigli. Terus gimana kesan-pesan waktu job pertama itu? Kalau ditanya pesan-kesan job pertama kali di Sigli itu kayak merasa nggak pantas sih sebenarnya. Kita kan terutama kan di daerah Sigli itu kan udah banyak tuh kan MC wedding yang udah terkenal gitu kan. Bener. Kok harus MC yang baru ini di booking ke sana gitu. Terus cuman kalau dibilang cerita-cerita itu kayak di pertama kali MC ke sana tuh banyak bohongnya sebenarnya. Nah, gimana kayak tuh? kita meyakinkan klien mau booking kita gitu. Oh iya pastilah. Kan trik, ya, kita kan jual jasa kan. Kita kan bukan bohong ya, trik marketing namanya. Trik marketingnya itu. Kayak klien nanya, "Abang udah sering MC enggak nih?" Padahal belum, tapi jawabnya udah sering kok. Kayak gitu. Tapi kan udah juga, kita udah ngerti intinya. Iya, ngerti. Cuman terus nggak yang berpengalaman kali kayak mana gitu. Kemudian di sana sih alhamdulillah kalau masalah pengantin baik gitu kan, diterima sama keluarga. Mungkin kayak lebih ke vendor aja sih sebenarnya. Mungkin baru kenal gitu dan kita pun belum tahu etika dengan vendor itu kayak mana. Iya. Jadi masih kayak menyendiri lah gitu. Oh, ngerti. Iya sih, kayak pertama misalnya gini, kami kan ya bisa dibilang kami juga salah satu vendor foto kan. Kadang kalau ketemu MC kan gini, kalau dari sudut pandang orang fotografer ya, kadang MC ini belum pernah ketemu, kayak mana ya kita akrab nggak sih nanti gitu kan. Tapi kadang gini, kalau kami ketemu MC dan alhamdulillah sampai sekarang ya, MC itu pasti MC yang sapa duluan. Iya betul. Kami kan berani kayak bukan fotografer, bukan nggak mau nyapa, tapi karena kayak mana kan dibilang introvert bukan, tapi kerjanya di tempat ramai, tapi rata-rata MC pasti bang oh seru nih yuk gas gitu, pasti kita ngobrol. Cuma kami belum pernah ketemu ya, tapi kalau misalnya MC nggak ngebangun acara ataupun misalnya nyapa duluan, bukan kami pengen disapa, tapi kayaknya kami segan lah. Iya. Misalnya walaupun kita ketemu, apalagi misalnya kami fotografer ketemu MC yang senior banget ya, udah terkenal gimana, tapi rata-rata mereka pasti nyapa. Dan itu pasti nyaman, mau fotografer mau vendor lain gitu kan. Tapi kalau emang kita baru pertama-tama ketemu ataupun baru pertama terjun, terutama MC ya, mungkin masih segan ya. Apalagi kita jauh dari bukan wilayah kita gitu. Biren ke Sigli lumayan. Iya. Jadinya gimana nih cara mungkin ya waktu itu. Tapi lama-lama pasti rata-rata ya pasti MC pasti bang itu pasti. Tapi kalau dari kami bang ya, perfectnya kami emang aslinya tuh orang introvert. Nah sebenarnya kalau dipikir-pikir MC nggak boleh introvert sih. Harusnya ya kalau kita bilang kan pasti harus lebih ceria. Dia pasti senangnya pasti nyapa siapapun ya, tapi dalam artian yang baik ya. Jadinya kalau kita dengar MC yang introvert sebenarnya nggak masalah. Cuma kadang kalau kita di posisinya profesional pasti ya beda lah kondisinya kan. Introvert itu kan bukan nggak bisa kerja di tempat ramai ataupun nggak. Cuma di satu sisi kita lagi profesional nih, ya udah etikanya gimana ya udah kita ikut, udah. Tapi di luar itu, di luar MC, ya kita kebalik lagi kan settingan awal kan. Kita ya nyamannya di rumah ataupun sendiri ataupun ya pokoknya nyamannya sendiri aja, males kemana-mana mungkin ya, jadinya gitu. Terus setelah itu kan belajar lagi kan, belajar lagi. Terus aman lah. Aman sih, cuman mungkin masih ada sampai sekarang ya bang. Dari pertama awal itu karena mungkin kebawa aja sifat introvert gitu. Jadi kayak kalau ketemu vendor ataupun mungkin lebih ke vendor aja sih, karena kan kita bertugas selama acara gitu. Kayak masih mungkin kayak lebih yang senior masih takut nyapa duluan biasanya. Iya sih. Cuma tapi bukan nah iklan lagi nih, banyak kali iklan kita hari ini ya. Oh nanti ke depan nih iklan beran harus nih kan. Gini, ini bukan nasihat, sok nasihat, padahal introvert juga. Cuma karena di posisinya beda vendor nih. Kalau MC kayaknya nggak boleh sih, gitu kan. Tapi kemarin kita ketemu biasa aja, kayak kan nyapa juga. Padahal kami baru nyampe kan. Datang kan.
Sultan juga yang nyapa duluan. Sebenarnya gini bang, kan? kami itu pertama tuh mulainya so akrab dulu, so asik gitu. Tapi kalau misalnya memang vendornya nyambung, kami nyambung juga nanti. Oh iya sih, rata-rata gitu kan kita. Iya. Kalau udah disapa lah, kenapa cuek banget? Ya udah, ujung-ujungnya kita pilih apa? Ya udah, job desk-nya masing-masing udah. Betul. Bukan kita nggak profesional, tapi itulah profesionalnya. Kalau kita bawa baper kan, nggak mau kerja gini-gini kan Iya, gitu kan. betul. Tapi karena posisinya kita profesional, kalau emang udah kita sapa, udah kita ngajak ngobrol gini-gini masih cuek aja, bukan sombong tapi cuek aja. Karena mungkin kita tahu-tahu dia introvert juga. Iya. Jadi nggak nyambung nih. Ya udah, kita job desk-nya dia apa, kita apa, ya udah jalan aja udah gitu. Karena kita kan kalau di vendor kalau lagi collab lah istilahnya sama-sama di satu acara pasti ujung-ujungnya ya profesional aja. Iya, Kita betul. misalnya yang foto-foto, yang apa, yang MC, yang video-video, yang make up ataupun lain sebagainya. Ya udah, collabnya di situ. Tapi kalau ujung-ujung ya bukan nggak nyambung tapi sama-sama introvert. Rupanya Iya. semua vendor di situ introvert semua ya. Gimana? Tidak diam-diam ya. Ya udah, bukan diam. Kayak di satu Kayak udah kerja sudut itu satu. masing-masing Iya, aja sudut. gitu. Kalau misalnya lagi MC, berarti yang lain misalnya mua ataupun yang asistennya tunggu gitu jauh gitu kan. Ataupun sebaliknya fotografer, MC-nya mungkin lagi serat-serat. Jadi nggak di satu tempat. Iya, gitu kan. betul. Biasanya gitu kan. Pisah gitu. Nah, gitu. Tapi ya sebenarnya kita rata-rata introvert sih yang di dunia wedding ini. Iya. Introvert sih rata-rata ya. Cuma sebagian yang mungkin bukan ekstrovert ya, emang dia nyaman aja Iya, betul. ngobrol gini gitu. Kecuali udah lama kenal ataupun emang udah kenal ya udah pasti nyambung aja kan. Iya, betul. Nah, kecuali yang susahnya baru ketemu. Baru ketemu, dia Nggak- diam, kita Iya, diam. Ya udah. Ya udah kayak Ya gitu. udah profesional aja udah kita kerja dia kerja gitu kan. Masalahnya ketemu lagi kayak gitu juga. Harusnya Iya. kan kedua kan udah Harusnya kenal lebih kenapa dekat nggak? gitu kan. Walaupun nggak dekat banget tapi Mm. say hi sama-sama say hi lah. Iya, Jangan betul. kita nunggu dia tunggu kita. Capek lah gitu. Nah, gitu. Terus MC wedding sekarang udah 2026 lebih kurang ya. Iya. Berapa tahun berarti? Jalan 4 kayak jalan 4. hampir ya. Hampir Lebih 4. kurang karena Agustus Agustus ini ya. 4. Terus sama Iza dari awal berdua. Dari awal berdua gitu. Jadi memang itu kawan kalian sebaya nggak sih? sebaya sih, Bang. Oh, Jadi kami dari Iza, kebetulan kami kan di Mondo. Mondo dulu. Mondo di Al Muslim. Ih, dia. Kita orang-orang sini-sini Iya, aja. dekat-dekat semua ya. Oke, terus 6 tahun di situ memang mungkin dari di pondok Izah juga ada pengalaman juga di MC dipakai untuk acara-acara pesantren. Sultan juga sering gitu ya kan. Sebenarnya kami nggak yang kenal-kenal kayak mana kali di pesantren tuh, Bang. Oke. Walaupun satu angkatan gitu. iya tapi ya Tapi, wajar sih pisah kan. Iya. Makanya cuma tahu-tahu aja kan. Pernah lihat dia pernah mungkin lihat kita gitu. Tapi yang nggak ngobrol yang kayak mana kali kan nggak bisa di situ kan. Tamat gitu. Jadi Sultan pertama kali belajar kan sama ini kan satu orang mau buka tapi nggak berani. Oke. Jadi ngajak lah Izah gitu. Jadi untuk collab gitu. Berarti yang ngajak duluan Sultan. Ngajak duluan Sultan. Izah mau aja gitu. Ya kan? Iya. Karena emang kan jarak dari tamat pesantren tuh ke kuliah tuh lama tuh, Bang. Sampai 3 bulan kalau nggak salah. Oh, sebelum langsung Iya, gitu kita ya? kan tamat kan kalau nggak salah tamat bulan 5 gitu. 5, no. Sedangkan masuk kuliah bulan 9. Oh iya benar, Ya kan? standarnya. Jadi kami nge-stuck situ. Ngapain ya kerja itu? nggak tahu, uang nggak ada. Nah, Oke. kayak gitu. Jadi kayak ngajak lah Izah untuk kolaborasi di MC gitu. Oke, berarti dari awal ya sama Iza. Dari Kayak awal. Kadang kan ada yang masuk, misalnya mungkin Izah yang bangun, ujungnya baru wajah Sultan ataupun sebaliknya. Dan berarti dari awal berdua. Iya. Oke. Tapi selalu berdua kan? Selalu berdua kecuali kayak misalnya Izahnya lagi ujian, atau pas lagi ujian itu bisa sendiri gitu. Oh iya sih. Udah lama berarti 4 tahun. Lama ya? Udah lama ya. Keren banget nih. Berarti kesangatan sama-sama 2004 juga? Ataupun 2004 juga. Oke. Beda 2 hari lah kami lahir. Jauh beneran. Duluan Izah 2 hari, berarti baru iya. Sultan. Nah, Oh, gitu. tua dia. Tua dia, intinya tua dia. Pokoknya 2 hari tua dia pokoknya. Enggak seru, pengennya berdua kita nanti kalau ada waktu lain kesempatan ya, nah, kita ngobrol bertiga kita nanti kan Iya, sama Iza. bertiga. Dan sebenarnya pengen aja Iza juga karena tadi kita udah bahas karena Iza lagi pengabdian, Pengabdian ya. ngabdi ke masyarakat. Terus karena MC udah kita bahas MC. Kalau sekarang sih kayaknya
udah lancar-lancar, cuma kayak tadi ya, kadang masih terbawa ya sifat Iya. introvertnya. Sama sih sebenarnya, terbawa. Makanya bawa gini, kalau abang ya, bawanya satu yang ekstrovert. Jadinya kan nggak canggung sama orang. Maka kami cari tim yang ekstrovert, Bang. Nah itu. Jadi bener-bener setidaknya kami nggak berani, dia berani nyapa vendor pertama. Bener, sama. Abang kan gini juga. Abang itu introvert. Cuma gini, lihat keadaan dulu. Kita kan kalau introvert lihat keadaan. Oh, bisa diajak ngobrol. Iya, betul. Cuma pulangnya kita capek. Capek banget, beneran. Pengen tidur aja, tapi masih ada kewajiban lain kan. Iya. Nah, bawalah satu kawan yang pasti kami bawa yang extrovert satu untuk ya apa balance ya. Biar Jadi nggak dia, kosong-kosong aja ya. dia ada ngobrol. Pas lihat semuanya, kayaknya klop nih. Ya udah ikut ngobrol kita. Kalau enggak, ya udah tolong ngobrol sama mereka. Tolong ya, tolong. Bukan kita sombong, tapi kayaknya nggak sanggup deh ngobrol kan. Kayaknya nggak sanggup ya gitu. Sama sih, sama-sama sih. Sifat introvert pasti bawanya kalau emang lagi di tempat ramai, bawalah satu extrovert yang bisa diajak yang ngobrol sama cairin orang. suasana lah. Nah gitu. Gunanya pasti itu. Kita manfaatin dong. Oke, MC wedding udah. Kalau di luar wedding, biasanya di apa nih? Acara apa misalnya? Ulang tahun kah atau acara-acara sebuah Kalau birthday gathering gitu kan? Birthday Sultan belum pernah pegang, tapi yang pernah pegang Izah gitu di Hermes Palace Banda Aceh. Itu pernah sekali. Izah yang pegang karena emang Sultan nggak bisa berhadir lagi nge-MC sore dulu gitu. Kemudian acara kalau formal Formal misalnya. formal kayak pelantikan apa entah kemarin di kantor camat itu pernah sekali, sama event Mahakarya itu kalau nggak salah. Pernah sebut dengar. merek nih, Bang. Apa? Nggak apa sebut merek ya. Apa sih? Kita taruh merek semuanya banyak. Nanti kalau emang udah ada satu baru kita hapus merek lain. Ya kayak Gak event masalah sih. Gak ada masalah. Mahakarya kayak event rokok gitu. Jadi mereka buat event kayak ada kaitannya dengan olahraga di Ocean. Oh yang terakhir kemarin ya? Di Ocean bukan? Pokoknya di Ocean malam. Malam kan? Yang ada panggung-panggungnya di itu kan? Ada pesulap gitu hari itu. Tapi kayaknya pernah lihat, nggak ada pernah lihat sama di story orang ini kayaknya. Yang Kayak ada orang event- siapa ada nggak kemarin waktu itu? Itu sama Kali kalau nggak salah ya. Oh beda lagi. Beda lagi. Oh. Ini Mahakarya. Oh beda ya. Udah lama sih Bang, 2023. Oh bukan berarti karena ini karyanya 2025 kemarin terakhir yang di sini di Ocean Iya. juga kan ada. Iya, Oh ada. beda. Kayaknya nggak tahu deh. Entah pernah nggak tahu ya. Oke. Kalau IO ada gabung IO nggak sih? Kalau Ini kan tadi wedding MC. Kadang kita kalau yang di industri wedding kadang ada ya bukan IO sih WO kita bilang ya. WO ada gabung-gabung nggak ataupun kalau gabung-gabung nggak ada sih Bang, paling buat sendiri. nah itu ada udah jalan. Pernah buat sendiri tapi kayak mungkin di Biren ini nggak cocok ya. Belum cocok kali ya. Kita bilang kalau di Biren gini, kalau lihat kondisi ya, Biren itu bukan ketinggalan kita bilang ya. Kita kan gini, biasanya siklusnya ya, Iya. sama kayak foto dan lain sebagainya. Siklusnya biasanya dari Banda turun ke Aceh Tara ataupun sekitaran Sumawai baru Biren. Iya betul. Nah gitu, pasti siklusnya gitu. Jadi kita tunggu aja. Kedepannya WO itu pasti butuh di Biren. Iya. Kedepannya semoga ya. Amin. Kan rezeki kita di situ kan, semoga. Iya betul. Nah, iya bukan ini. Pokoknya Biren biasanya bukan telat ataupun gimana gitu, tapi pastinya siklusnya gitu. Rata-rata ya. Trennya Iya. pasti gitu dari Banda turun ke Aceh Tara Ndok Semawe baru ke arah Biren gitu. Nah, untuk teman-teman tadi iklan dulu bentar. Kita lanjut lagi. Oke. Kita udah bahas tentang MC-nya. MC tadi kemungkinan nanti ke depannya mungkin orang Sultan mau WO ya, Iya, WO ke betul. depannya. Dan tadi akrilik. Itu kan udah ngetrennya dari kemarin-kemarin udah rame ya. Udah lama sih Bang. Udah lama tapi ya Abang pun baru lihat beberapa pas lihat yang kita lihat di story kawan kan. Itu akrilik buat papan ucapan biasa kan, kayak papan ucapan biasanya kayak bukan papan bunga sih kita bilang. Kayak apa ya? Emang papan ucapan Iya, sih, tapi papan dari ucapan, akrilik dari bedanya akrilik gitu. medianya aja, tapi papan ucapan juga sih. Dari apa sih? Berarti udah barengan itu. Enggak, kalau yang Baru-baru akrilik ini ataupun- baru 1,5 tahun sih. Cuman rame-ramenya baru setengah tahun yang lalu. Itu lebih ke mahasiswa ya rata-rata. Iya, sebenarnya targetnya mahasiswa Iya, dulu. targetnya Cuman kan. promosi awalnya tuh lewat
MC gitu. Jadi kalau ada klien booking kita freekan satu. Nah, bener. Dari situ. Ya makanya tapi kalau lihat sih rata-rata sekarang pas lagi sempro, sidang gitu kan, wisuda biasanya gitu kan yang akrilik itu di luar ada yang papan bunga gede. Kayaknya lebih estetik itulah ya. Kalau yang papan bunga ya coba kan. Biasa aja gitu ya. Iya, pokoknya pas lihat mending ini. Kenapa waktu kami dulu nggak ada ini di sini, nggak ada vendor gitu. Bukan nggak ada sih, dulu mungkin di luar udah ada kan, tapi di sini belum ada vendornya, nggak ada kita booking. Jadinya kenapa dulu harus papan bunga gede-gede banget gitu kan? Betul. Jadi papan akriliknya lebih nggak makan tempat gitu kan. Walaupun sebenarnya kalau kita bilang papan bunga oke juga untuk promosi kan, karena niatnya juga promosi juga yang kasih papan bunga di situ kan ada namanya ataupun vendor lainnya kan. Jadinya tapi kayaknya lebih kalau untuk kita taruh di samping foto muat. Iya. Nggak harus yang banget white, jauh gitu 0,5 baru nampak semua ya. Ini kan dari samping udah bagus kan. Ada misalnya ada bunga buket gitu kan. Iya, buket. betul. Di sampingnya ada akrilik kan. Cantik kan. Iya. Kenapa kami nggak ada dulu? Sampai paling simpel selempang. Selempang dulu apa? Hitam emas. Iya, udah gitu doang. Nggak ada warna-warni. Tapi di Biren ini baru 2 tahun terakhir nih saya kira. Kami udah lama sih. Bener-bener nih jauh nih. Om jauh nih. 2004 lagi. Jauh banget kita. Berarti berapa jarak beda? 9. Berarti abang 95. 95. Iya, 2004. Lumayan ya. Lumayan ya. Kami bilangnya kan om. Makanya kan ketemu kan kok sekarang bukan bilangnya anak-anak muda-muda banget ya, yang di industri juga muda-muda banget. Iya, kan. betul. Kalau dulu kayaknya bukan tua ya, maksudnya udah habis kuliah baru aktif. Kalau sekarang kan emang karena udah trennya ya. Betul. Mau fotografer, vendor-vendor lainnya pasti muda-muda loh. Kami ketemu pas ngobrol janganlah panggil Kak gitu ataupun jangan panggil Bang. Kami masih muda Bang. Oh maaf kan gini kan etikanya kita apapun pasti kita sapa Bang kan. Iya, betul. Kecuali udah tahun nih adik-adian ataupun lebih muda baru. Tapi kadang kalau jarang ketemu kan kita biar sopan ya tetap panggil Bang. Ujung-ujungnya ya normal aja kita panggil Bang kan. Gitu. Tapi Sultan ada satu cerita lucu Bang. Apa nih? Keluar nih. Ada cerita lucu apa nih? Ini masalah umur juga nih. Oke. Jadi hari itu pergi berdua sama adik nih ke Mixu. Ya, yang di Matang. Iya, yang di Matang gitu. Selesai beli semua pulang kan, di parkiran bayar lah uang parkir. Jadi dia ketawa adik. Karena senang di Mixu. Dibilang tukang parkirnya kalau di Indonesia kan gini, senang kali ya dia beli es krim sama ayahnya. Ya Allah, semenjak pulang tuh sepanjang jalan itu putarin cermin ke motor, setua inikah aku. Orang kan pasti lihat covernya gitu kan. Tapi bukan kita nggak bilang sampai ayah-ayah ya. Kirain nggak, kalau nggak sebaya minimal 9 berapa gitu. Kami abang 95. Berarti kalau misalnya kalau lihat Sultan mungkin 99 98 mungkin ya. Enggak sampai ayah-ayah juga dong. Kayak mana orang lihat. Ya ayah, kalau ayah yang bawa dibilang kakek. Astagfirullah kakek. Gini sih, abang ngerti juga sih. Kayak gini, abang juga cerita lucu. Kayak dulu waktu sebelum boykot ya, kita bilang ya, kayak di KFC ya. Kan SOP-nya iya Pak, Ibu. Kalau yang muda mungkin abang, tapi abang waktu itu masih merasa muda ya. Kita masih kuliah kan, semester awal lah kan. Datang ke sana, order. Baik Pak, mau pesen apa? Kita mau apa? Kompak ya. Karena Bapak kan disetujui juga waktu di kasir. Ada membernya Pak. Astagfirullah. Tapi rata-rata dilihatnya dari tinggi, postur badan. Kalau misalnya lebih berisi, ujungnya Pak, kita mungkin lagi breakout ataupun apa gitu kan, kerja sesuai perawakan ya dilihatnya. Kan? Lah kenapa bapak-bapak gitu. Yang panggil kita Bang cuma yang kenal doang. Kan di studio kadang kayak ada yang kasir, ada adik-adik ataupun yang kenal kan. Baru Bang udah ada pun tapi rata-rata adik-adik sih Bang. Lain pasti Pak. Waduh, pengen apa? Perawatan langsung kita kan. Perawatan apa gitu. Ya sering sih gitu. Lucu lagi banget kalau masalah. Iya, kita kan tinggi berisi. Jadinya orang mikirnya apa udah tua banget. Iya, dipikir kayak umurnya di atas 30 nih. Gitu. Padahal emang perawakan kita kayak gitu. Tapi nggak tahu ya. Orang kadang
Tapi kayaknya maaf ya, maksudnya kalau Sultan kayaknya nggak nampak bapak-bapak juga. Kalau abang-abang masih oke, di abang-abangin kan. Tapi kalau bapak sebapak-bapak itu enggak juga. Kadang kadang apa ya? Bingung juga. Orang kalau udah lihat tinggi gede, badan gede pasti Pak. Iya. Pasti gitu kan. Covernya pasti gitu. Kadang kita males juga mau bilang umur berapa kan. Ya udah serah aja dah mau dibilang ya bapak. udah jawab aja gitu. Iya. Oh iya gitu. Nah, gitu. Makanya kadang orang yang tersinggung kayak klien-klien dipanggil Kak ataupun Bang. Janganlah Bang, adik letting mulu nih Bang kemarin. Ataupun adik sini lah Bang. Janganlah panggil kakak ataupun abang gitu kan. Baru. Tapi rata-rata ujung-ujungnya ya kita kan nggak nyaman. Lagi kerja, kalau mode kerja kadang kita ya pasti tetap kakak darah baru, abang lintu gitu kan, abang lintu. Pasti otomatis itu. Tapi di luar baru kita kondisikan kan. Iya. Oke, kita ngobrol banyak banget ya. Tapi seru ya. Nggak kayak kemarin-kemarin. Karena enak sih ngobrol sama MC kan, banyak obrolannya gitu kan. Terus karena kita udah bahas wedding, MC tadi akrilik. Mahasiswa nih, kehidupan mahasiswanya nih, ceritain nih dikit. Tadi kan kalau umumnya orang kan kuliahnya di kalau di sini kan di Al Muslim, Uniki ataupun yang dekat-dekat lagi Unimal mungkin ya. Ini untuk UT. Penasaran nih Abang, gimana sih sistem belajar ngajarnya di UT? Oke, tapi flashback dikit ya. Iya oke. Jadi Sultan dulu tuh kuliahnya sebenarnya Bang di Unimal. Oh pertama? Ya, Unimal itu di ilmu komunikasi. 1 tahun. Kemudian sempat daftarin di pertukaran mahasiswa gitu. Pertukaran mahasiswa dan lulus ke UP Universitas Veteran Jawa Timur, Surabaya. Jauh ya? Oke. Cuman Sultan ngambil karena job banyak. Iya sih, kalau udah kenal ini merah-merah itu kan. Iya sih. Iya kan? Iya menjanjikan banget ya kan. Kenapa dilepas kan gitu. Walaupun di sana diiming-imingin dibayar gitu, tapi tetap kan jajan kita kan keluar banyak juga. Pastilah, gitu. apalagi kalau di luar daerah kita kan penasaran mau ke sini. Dapat kawan yang ekstrovert kita bilang tadi, ayo ke sini Sultan. Nah, kan duit juga kan. Oke, terus kemudian akhirnya rupanya ada konsekuensi gitu dia kalau nggak ambil. Nilai kita di semester depan mau masuk kita kuliah mau nggak masuk tetap nilainya I gitu. Astagfirullah. Dari karena emang kebijakan prodinya gitu. Pertama berarti Sultan daftar ataupun didaftarin dari daftar Bang. Oh, sebenarnya emang niat mau pergi gitu. Iya sih agak salah sih di awalnya ya. Cuma kan mikir karena kan itu pas awal 2024 awal gitu itu belum ramai kali job MC itu Bang. Jadi setelah daftar itu sebelum pengumuman lulus kan lama tuh jarak sekitar 2 bulan. Di situ banyak masuk bookingannya itu untuk bulan Agustus sampai Desember. Oh, langsung kan. Uang. Bagus suka. Abis itu niatnya mikir kayak kasih kizah aja lah gitu. Niatnya. Kizahnya nggak mau sendiri gitu. Ya kan? Akhirnya Sultan pun kayak entah apa salahnya langsung. Jadi kita kayak setelah kalau diterima, gitu ya? Setelah diterima ada dikasih waktu kayak gitu untuk setuju nggak ikut gitu. Oh, ada sanggahnya ataupun ada sanggahnya gitu. Entah kenapa hari itu katakan setuju. Mamam. Nah, situlah awal mulanya Bang. Okay. Akhirnya gara-gara dibilang konsekuensi itu nggak ada apa-apa, besoknya nggak masuk lagi kuliah. Ya udah nggak ada pamit-pamit ya? Nggak ada pamit-pamit. Kan sama kawan-kawan pun cuma lewat WA aja. Oke, gitu. Kawan-kawan paling. Bahkan seminggu lagi udah mau UAS semester 2 gitu. Akhirnya langsung daftar di cari-cari kampus dulu di Al Muslim, kebetulan itu udah tutup pendaftarannya. Oh, oke. Ya kan udah tutup. Kemudian ke Uniki nggak ada jurusan yang suka gitu. Akhirnya coba cari kampus. Kebetulan ada kawan juga yang seangkatan dulu di UT kuliahnya. Cuman dia nggak lanjut lagi. Akhirnya daftar ke situ. Oh. Nah rupanya sistem di situ lebih memudahkan untuk kita yang kerja gitu. Iya sih. Iya kalau UT. Ya, jadi kita kayak dikasih. Wah kalau dulu tuh masih satu mata kuliah tuh 2 minggu gitu untuk selesaikan gitu. Habis itu enggak ini saya fleksibel waktunya. Ya, fleksibel. Bisa kerjain mau subuh kah, mau jam 2 malam pun bisa gitu, ya kan? Bener. Jadi kayak udah nyaman aja kuliah di situ dan uang masuknya tetap masuk gitu. Tetap bisa kerja kan. Cuman kayak gitu mungkin kita kuliah 2 bulan gitu kan. Full itu padat gitu. Tapi setelah liburan tuh sampai 4 bulan kosong hampa gitu. Ya, makanya kalau emang ada kerjaan kan kalau nggak ada kerjaan misalnya belum ini
kan bosan kan. Iya. Lihat kawan lah, kuliah ya. Yuk misalnya mau ke sini, kuliah aku ataupun apa ya kan. Bener. Justru gara-gara kuliah di UT ini sebenarnya sifat-sifat sebenarnya sebelum kuliah di UT itu Bang, di Unimal nih sifat introvert tuh udah mulai agak pudar Kurang, sedikit karena udah ketemu. Kita banyak ketemu interaksi apalagi kan Unimal banyak anak Medan. Iya, jadi kita kayak extrovert parah. Mana kau? Ini aku. Kemana diajak agak seru Ayo, apalagi gas, kan iya. mereka kan jarang sih nggak pernah kesini gitu. Iya, Jadi kita makanya yang pasti tahu diajak pengen kesini lah, ajak kesini lah, ke situ Iya, lah kan. betul. Oke, Jadi benar-benar. introvert tuh udah mulai hilang sebenarnya. Nah, ujung-ujungnya Cuman kuliah di UT akhirnya hilang lagi. balik lagi ke Balik lagi kamar. ke setelan awal. Setelan awal. Jadi kayak pernah itu 1 minggu tuh nggak pernah keluar rumah. Jadi full di kamar. Itu pas lagi libur nggak ada job tuh. Sama lagi. Iya kan? Bangun kita bangun misalnya kalau pagi bangun subuh, habis itu kadang tidur. Iya. Habis tidur sampai siang tidur. Kayak makan. Gak makan pagi, kadang skip pagi, makan siang. Kalau emang pengen nonton kadang nonton. Iya, betul. Pokoknya nggak keluar kamar, Iya. ruangan ya. Kita nggak bilang. Pokoknya mainnya di dalam ruangan. Paling keluar kalau emang butuh banget. Misalnya kalaupun emang pengen jajan, pulang lagi kan. Iya. Itu nggak pasti kita nggak di tempat itu kan, pasti pulang lagi. Kalau abang misalnya nonton, udah gitu aja kan. Dan itu pun kalau ada mandi. Iya. Apalagi kalau misalnya di rumah ada AC, Iya. mandi apa itu mandi? Apa itu mandi? Aku nggak kenal air gitu. Kenal hari waktu wudhu doang udah beres, lain nggak ada. Bener sih. Kehidupan introvert bukan separah itu, emang gitu. Iya. Beneran. Pernah ngomong-ngomong introvert sih, pernah tes yang apa ya? 16 personality itu pernah coba nggak? Tahu nggak? Nggak pernah sih. Cobalah nanti, cobain aja. Nanti abang kasih tahu lah. Kalau websitenya 16 personalities kalau nggak salah. Nanti ada beberapa kayak gini, kayak kita tes psikologi gitu. Jadi nanti kita introvert, kayak misalnya kayak abang pernah INTJT, I introvert, N apalah, pokoknya ada kepanjangannya. Jadi nanti berapa persen introvertnya. Jadi ya dari kita jawab pertanyaan, cuma jangan jadi patokan juga ya. Iya. Kalau di luar ngetren. Jadi kadang ada yang taruh di bio-nya gitu. Misalnya kayak abang INTJT, itu parah. Kalau abang separah-parahnya introvert sih. Kalau dari hasil itu ya. Tapi kita kan bukan ambil ini ya. Jangan diambil mentah-mentah ya. Betul. Maksudnya kalau dari pertanyaan itu kita jawab. Misalnya ditanya seberapa seringkah kamu cari teman baru ataupun dapat teman baru. Nanti ada jawabannya sering, tidak sama sekali. Jadi kan itu jawaban dijumlahin ataupun dikalkulasi apalah, nanti ujungnya keluarlah hasil berapa persen kita introvert, berapa persen kita inilah itu. Jadi cobalah nanti itu introvert apa nanti. Bisa sih dicoba. Karena kan kalau di luar trennya gini, misalnya ada, tapi Gen Z sih rata-rata, nggak Gen Z juga sih. Pokoknya rame ya. Kadang kalau udah tes itu pasti taruh di bio-nya, misalnya kayak abang INTJT, ENTJ. Kalau extrovert tuh, ENTJ apalah banyak. Kayaknya pernah viral tren itu. Pernah. Abang karena ngobrol sama teman, dibahasnya, yuk kita coba. Kami sama. Karena biasanya introvert pasti temennya introvert. Iya, Walaupun betul. ada extrovert tapi kayak mana ya? Bisa kita kayak introvert, kita bisa temenan. Tapi pas kita bisa keluar sama dia, seneng-seneng kita, pas pulang capeknya minta ampun kan. Iya. Kayak energi kita habis banget. Jadinya kalau abang biasanya kalau misalnya pulang kerja, kayak mana orang kalau di pesta itu? Berapa ratus orang kan kita hadapin. Walaupun kita nggak ngobrol kan, keliling-keliling samping kita kan, sibuk ngobrol kan, belum lain-lain, apalagi kerja kan capek kan, betul. pengennya tidur. Tapi kalau kita kan pulang, kalau kayak kami fotografer pulang ngedit lah satu untuk story kan minimal kan, kalau udah itu baru istirahat tidur, udah kalau udah tidur baru gitu. Makanya cobain nah nanti. Tapi seru sih, oh gini ya. Kita kayak bisa lihat ukuran ya, seberapa introvert, seberapa apa kita. Jadi sempat sih tren itu tahun berapa ya, 2024 entah 2024 kayaknya ya, 25 gitu lah awalnya. Jadi cobain lah nanti. Tapi yang herannya gini sih bang, kayak ada orang introvert gitu, kita introvert berkawan sama introvert jadi ekstrovert berdua. Tapi setelah kalau ketemu orang nggak. Bener, emang itu makanya kami. Contoh abang kan ada tadi abang bilang di awal ya, kawan abang sama kami.
tes kami yang sama beneran sama bertiga kami, 3 orang, 1 cewek, abang 2 cowok. Kawan abang 1 di Biren tuh cowok. Kami kalau udah keluar berdua beneran kayak ekstrovert. Tapi berdua aja ya. Iya. Orang lain nggak ada. Orang lain nggak ada. Sama juga keluar sama kakak ini, cewek ini. Sama, kami berdua ekstrovert. Tapi kalau udah nggak ada. Kalau udah berdua tuh kayak buat gila nggak heboh parah. Parah. Iya, betul. Kalau kami jadwal kalau dulu kan pasti yang udah pasti malam minggu kalau emang nggak ada halangan. Kalau abang misalnya kalau biasanya kan jarang orang nikah PW hari Sabtu kami ya dapat job paling kami sehari lain lah. Jadi kan malam minggu kami bisa nongkrong. Kecuali resepsi ya. Iya. Resepsi kan cepat kita pulang. Paling jam 3 jam 4 udah pulang kan. Bisa lah nanti abis maghrib keluar nongkrong. Karena abang nggak nongkrong di Matang. Pasti di Biren rata-rata. Kecuali pagi. Kalau pagi kalau jobnya di sini pasti di Ronta ataupun di Matang lah kan. Jadinya malam minggu itu udah wajib nongkrong di Biren dan di tempat yang sama. Jadi kami heboh berdua doang heboh. Tapi kalau orang lain enggak, pasti berdua. Misalnya kalau mau jalan-jalan pasti heboh. Jadi pasti introvert. Kayak urat malunya tuh gak ada lagi kalau ada berdua. Beneran. Kalau introvert ketemu introvert ya kayak gitulah. Tapi kalau ketemu orang lain bisa. Iya, cuman nggak bisa seakrab itu. Nah, benar. Makanya kalau kawan dekat abang pasti rata-rata sama-sama lah. Iya. Apalagi yang itu teori di situ ya. Kalau INTJ itu pasti temenannya itu juga. Susah temenan yang bukan temenan ya, sahabatan. Deket banget susah. Maksudnya nggak sesampai gila tadi. Iya. Nggak segila itu ya. Paling kayak masih ada jaim-jaimnya ya. Nggak semua keluar ataupun nggak selalu keluar ya, ataupun nongkrong ya. Iya, nah, betul. Gitu. Makanya hampir sama. Nah, kita kini kalau di luar kayaknya mungkin paling karena kita gap umurnya jauh ya. Gap umurnya jauh, tapi kalau ngobrol mungkin hampir sama ya. Karena kalau udah lihat apalagi ya, karena kami kemarin matiin story-nya Sultan pas kamarnya, kalau kamar introvert kayaknya harus rapi. Yes. Beneran parah. Karena kita kan di situ tempat nyamannya kita pasti kan. Iya, makanya betul. Ini kan kayak kalau ada yang ini dikit kayak harus kayak mana putar otak harus rapi lah. Harus rapi serapi mungkin ya. Maksudnya nanti kalaupun ada yang komen nggak rapi banget sih. Tapi bagi kita kan udah rapi. Iya. Jadinya kan patokannya kita juga kan. Ini ini parah nih. Ini pasti pengen banget nyamannya di kamar kan. Gitu juga, benar. Rata-rata introvert itu pasti nyamannya di, bukan kita bilang kamar juga, ada ruangan khusus ya, tempat khusus yang dia nyaman, misalnya di situ. Ya udah, dibuatnya senyaman mungkin, bisa serapi mungkin, ataupun selengkap mungkin. Kadang betul. Di kamar ada semua, ada kulkas kadang kan kalau emang mampu, misalnya ada kulkas kecil, bawa dispenser semua, banyak gitu. Sultan kebetulan kalau di kamar itu sering stok makanan. Karena kenapa kita kan otomatis kan kegiatan kalau nggak ada di kamar doang. Kalau gitu. bisa misalnya ini kamar harus ada, semua ada harus di situ. Maunya ada dapur juga, kamar mandi di situ kan. Pengennya gitu kan. Kalau introvert pasti males kemana-mana. Udah beneran introvert parah bener. Introvert parah ini. Termasuk introvert. Iya. Kita nggak bilang parah tapi introvert sama-sama. Kalau introvert pasti ngerti. Iya. Paham. Udah ada connected ya. Iya. Pasti connect. Nah, kita ngobrol udah lama ya. 40 menit menyala. Rekor baru nih. 2 orang udah 40 menit ya. Yang lain minta 20 menit udah cukup gitu. Nah, sebelum kita tutup ya, tadi udah bahas semua kegiatan lah. Jadi kemahasiswaan, jadi ketua juga di kampus ya. Ketua organisasi lah bilangnya, ataupun kami sebutnya Ormawa. Ormawa ya. Sama, hampir sama sih, organisasi mahasiswa ya. Iya. Gitu. Oke, udah lain mungkin kalau mau bahas lain mungkin kesempatan lain lah. Kita tunggu juga Izah ya. Kita tunggu ya. Sama bocil satu lagi tuh si Rizka kan. Nah, sebelum tutup biasanya nih untuk yang tamu kami minta abang biasa ngomongnya gini, ada pesan-pesan ataupun kata-kata kan. Yang trennya kan kata-kata kan. Iya. Ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman ataupun petuah nih? petua kali gitu. Iya. Dari Sultan. Gimana nih? Ada nggak gitu? Apa ya? Mau ada kata-kata motivasi mungkin untuk teman-teman, apalagi para introvert mungkin ya. Kalau dari Sultan sih,
Kalau sesuai pengalaman hidup Iya, aja iya, ya. boleh, Sesuai boleh. pengalaman hidup. Jangan nunggu apa ya? Jangan nunggu kesempatan, jangan nunggu keberuntungan itu datang pada kita. Tapi Ya, kalau gapai bisa ya. carilah kesempatan itu untuk bisa temukan keberuntungan itu. Siap kata-katanya. Iya. Contoh kayak gini contohnya, Oke, salah boleh. satunya Bang. Contohnya kayak Sultan ngechat Abang kemarin. Oke, oh iya benar-benar. Iya benar. Ya kan ini salah satu bentuk exposure juga gitu. Iya benar karena Ya kan? oke, lanjut aja, nggak apa-apa, lanjut aja. Salah satu bentuk exposure jadi Abang juga ada tayangan untuk ininya untuk video gitu. Sultan juga dapat exposure-nya gitu. Oke. Jadi orang ketika melihat apa namanya sosial media kita, oh dia ini. Jadi kesempatan itu kita jemput sebenarnya Bang, bukan Iya. kayak kita nunggu orang harus ngajak kita gitu. Tapi kalau bisa kita aja yang ngajak, kita aja yang ambil kesempatan Iya, kalau itu. emang bisa collab kenapa enggak kan gitu kan? gitu. Karena kan kemarin pas kita pertama kali ketemu ya. Iya. Pertama kali ketemu karena Abang gitu juga. Abang lihatnya gini, bukan untuk bukan merendahkan ataupun apa ya. Kalau karena gini. Obrolan kita ini maunya bahasa Indonesia ya. Jadi kan kalau sama MC kan lebih oke. Kalau bahasa Aceh bukan nggak mau sih untuk teman-teman yang lain misalnya pengen misalnya ngobrol di sini bukan nggak mau bahasa Aceh sih. Bisa selip-selipin lah bahasa Aceh, tapi balik lagi lah ke bahasa Indonesia walaupun mau tak mau bak bacot anak punya kan. Tuh ya. Tapi karena posisinya kemarin pas ketemu Sultan kan kemarin kan coba-coba juga kan sama kita bahas tadi kalau emang nggak klop kayaknya nggak berani juga ngajak kan tapi kayaknya seru nih kalau emang ada waktu kan abang bilang kemarin kan kalau emang ada waktu apalagi deket kan mampirlah kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Oh diain, oh seru. Cuma karena kemarin pun terakhir kita sebelum musibah ya. Iya betul. Terus karena udah musibah kemarin itu lebih kurang sebulan ke belakang ya. Dan beberapa episode yang belum tayang kan belum sempat diedit. Jadinya kan terbengkalai itu berapa episode itu. Kalau rencananya udah pengen ngajak, cuma itulah takutnya kita syuting hari ini. Ini kita syuting akhir bulan 1. Takutnya tayang bulan 3 kan lucu kan. Iya. Nggak seru lagi. Tapi kita usahakan secepatnya kan gitu. Jadinya belum pengen ngajak. Sama bukan Sultan aja, ada beberapa kawan yang lain belum abang chat ataupun tanya lagi waktunya kapan bisa ke sini ataupun ke tempat dia. Kalau emang dia ada kantor ataupun tempat kerja pengennya ke situ. Iya. Jadinya tunggu dulu. Cuma kayak bilang Sultan bilang jemput lah. Ya udah. Kenapa kita tolak kan? Iya. Abang kenapa tolak? Kalau cuma abang kasih tahu juga ini takutnya tayangnya lama. Walaupun nanti kedepannya kita bisa ajak ngobrol lagi. Iya, betul. Masih selama ini masih ada waktu kita ngobrol. Oke udah teman-teman. Kepotong tadi kameranya overheat. Kebanyakan ngobrol kita ya. Nanti, iya. Tapi kedepannya semoga nanti nggak overheat lagi, kita ganti alat dan orangnya kita ngajak ngobrol lagi ya gitu kan. Dan maunya ke depan nanti kita ngobrolnya samping-sampingan ya, side by side, maksudnya harus in frame lah hostnya iya, ya. maunya ya, nggak sekarang dulu ya. Kita kasih kesempatan teman-teman dulu ya. So-soan lagi. Oke, tadi udah ngobrol panjang lebar, semuanya udah kita bahas dan kita semoga ya jadi tempat promosi juga sih. Cuma untuk terakhir Sultan boleh mention Instagramnya, boleh Instagram vendor apa semua boleh. Untuk penutup nih, tadi kata-katanya udah nih kan. Sekarang untuk terakhir ditutupnya dengan untuk ada yang pengen kenalan, kadang ada yang pengen booking MC untuk acaranya, apapun ya bisa kan? Nah gitu, boleh promosi untuk teman-teman bisa. Oke, teman-teman semuanya, mungkin teman-teman yang lagi butuh MC untuk acara wedding ya. Oke. Bisa hubungi kami di @mc_elbayan, TikToknya juga sama seperti itu, atau bisa langsung DM Sultan di @sultan faiz__. Nah, kemudian nanti juga teman-teman mungkin yang mau booking papan bunga nih. Iya, untuk yang mau sempro ya. Iya, sempro, sidang segala macam bisa cek IG kami di @acrylicelf. Oke. Nanti nomor ada di bio. Bisa nanti kita mention juga Iya, ya. kita waktu mention juga post ya. Kita mention. Oke, udah ya. Oke. Kata-kata udah ya. Udah, kata-kata ya. oke. Dan untuk kalian yang mau mendengarkan episode Overheat lagi sekali lagi tadi. Dan untuk teman-teman yang mau mendengarkan, yang bukan mau sih harus mau ya dengerin kami yang ngobrol tadi ya panjang lebar nih capek ya. Dan bisa ke YouTube-nya Suhaimi ataupun nanti mau lihat BTS-nya highlight-nya di @suhaimi di Instagram, juga di Spotify juga nanti ada juga kita upload di Spotify.
Dan untuk teman-teman dan juga untuk Sultan, terima kasih untuk hari ini dan Terima sampai kasih juga, jumpa. Bang. Sampai jumpa teman-teman. Oke, itu closingnya cepet banget lagi. Favorit lagi. Oke, terima kasih Sultan dan sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.